Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 SD yang saya banggakan, saya Muhammad Ghazali, guru SD Negeri 298 Gresik, akan menemani dan memandu kalian dalam proses belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari rumah kalian masing-masing. Materi kita kali ini adalah doa dan zikir setelah sholat. Sebelum memulai materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini mencakup 3 aspek. Aspek pertama yaitu sikap sosial. Diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anakku semua ada perubahan sikap. Sikap yang akan kita pelajari kali ini. Nah, yang kedua adalah aspek pengetahuan. Kita agar mampu memahami apa sih sebetulnya arti atau makna zikir dan doa setelah sholat. Tujuan yang ketiga, agar kita nanti mampu mempraktekkan, melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita juga akan mencapai tujuan kita, yaitu mampu melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketiga tujuan tadi terangkum dalam tujuan pembelajaran kita kali sebagai berikut. Setelah proses pembelajaran nanti diharapkan peserta didik mampu meyakini makna zikir dan doa setelah sholat sebagai wujud berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sikap spiritual kita yang diharapkan dalam pembelajaran ini nanti tercapai. Yang kedua, kalian semua nanti mampu menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi pemahaman makna zikir dan doa setelah sholat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan kita, maka kita akan menginginkan tujuan pembelajaran pada peserta didik nanti mampu menyimpulkan makna zikir dan doa setelah sholat dengan benar. Anak-anakku, diharapkan nanti setelah pembelajaran anak-anakku juga mau dan mampu mempraktekkan tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat secara benar. Itu adalah tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Nah, kita masuk pada materi zikir. Zikir itu sama dengan apa, anak-anak? Ada kan yang bisa? Ayo tolong, ayo jawab dari rumah masing-masing. Iya, saya tahu ada yang menjawab. Zikir sama dengan mengingat. Maksudnya apa yang diingat? Mengingat Allah. Kita mengingat Allah SWT untuk mendekatkan diri kita kepadanya dengan cara melafalkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, kata-kata yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, kalimat-kalimat thayyibah
Seperti tasbih, kita baca subhanallah, artinya maha suci Allah. Tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita juga bisa baca takbir, Allahu Akbar, artinya Allah maha besar, tidak ada yang lebih besar lagi daripada Allah Ta'ala. Nah, tahlil juga termasuk, yaitu kita membaca atau melafalkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan yang termasuk zikir adalah kata-kata baik lainnya. Semua kata-kata baik termasuk zikir. Termasuk kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sholawat dan salam kita menjalani tiap hari, kita doakan tiap hari, kita lafalkan tiap hari, tiap saat, itu termasuk zikir. Nah, zikir itu ada berapa macam sih anak-anak? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Pasti saya yakin banyak yang tahu. Tapi untuk melihat kembali, zikir itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Apa saja ya? Pertama, zikir dengan hati. Hati kita itu juga bisa berzikir. Hati kita bisa berzikir. Yang kedua, zikir dengan lisan. Lisan kita mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan. Bisa yang sudah paten, misalkan tadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, bisa la haula wala quwata illa billah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, dan lain-lain. Itu zikir. Zikir dengan perbuatan. Sekarang itu bagian ketiga, zikir dengan perbuatan. Nah, kita ulas lagi yang dimaksud dengan zikir dengan hati itu bagaimana sih? Bagaimana ya caranya kita berzikir dengan hati kita itu bagaimana? Begini anak-anak, kita bisa berzikir dengan hati dengan cara apa? Kita merenungi dan memikirkan ciptaan Allah SWT. Misalkan cicak itu, cicak itu kan merayap, nempel di tembok, di dinding, nempel. Tetapi dia mampu menangkap makanan yang terbang. Makanan kita itu loh dari sesuatu yang terbang. Itu salah satu kehebatan kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, kita mungkin hal seperti itu sehingga timbul pengakuan kita dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha segalanya, Maha Pemberi, Maha Pencipta, Maha Kaya, dan Maha Bijaksana, dan Maha yang lain. Itu termasuk zikir dengan hati. Nah, sekarang zikir dengan lisan. Ini tentu yang sudah umum. Nah, kalian juga biasa melaksanakan setelah jamaah di sekolah. Itu kan biasanya dipandu oleh bapak atau ibu guru untuk berzikir setelah sholat. Ya, kita ucapkan apa? Ya, semua ucapan-ucapan yang baik, kata-kata baik, kalimat thayyibah. Contohnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Dan kata-kata yang berkaitan dengan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu,
ya qayyum, ya salam, dan lain sebagainya. Termasuk jika dengan lisan baca sholawat, sanjungan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Itu juga termasuk berzikir dengan Quran, apalagi bersama-sama di kelas, di sekolah. Nah, termasuk apa saja sih yang bisa dimasukkan dalam zikir lisan? Semua yang disampaikan di dalam Al-Quran, kita baca per huruf akan diberi pahala, itu termasuk zikir dengan perbuatan. Nah, zikir dengan perbuatan, bagaimana caranya? Zikir perbuatan itu bagaimana sih? Apa masa berbuat atau melakukan sesuatu itu termasuk zikir ya? Iya anak-anakku, itu termasuk bagian zikir, yaitu apabila kita selalu melakukan kebaikan, selalu berbuat baik. Nah, perbuatan kita itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk zikir dengan perbuatan anak-anakku ya. Nah, contohnya apa sih? Kita sholat 5 waktu ya, zuhur, maghrib, sholat asar, subuh, isya, itu termasuk zikir karena di situ kita mengingat Allah. Zakat termasuk zikir. Kenapa? Karena kita melakukan kewajiban, baik zakat mal, zakat dan zakat fitrah. Puasa juga. Sebentar lagi kita melakukan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu juga masuk karena dengan puasa kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Orang yang melakukan ibadah haji ya, pada bulan-bulan haji, umroh, itu juga termasuk zikir dengan perbuatan anak. Termasuk kita saat ini. Nah, anak-anak kan belajar ya, belajar di rumah, apalagi belajar pendidikan agama Islam. Lebih utama lagi, belajar ini, bersekolah, menuntut ilmu, itu masuk zikir. Termasuk mengaji. Nah, termasuk berdoa, kita melakukan doa bersama, misalnya menjelang ujian kita berdoa, doa bersama, itu termasuk ya, termasuk zikir dengan perbuatan. Nah, tadi di materi kita kan zikir dan doa setelah sholat. Yang dimaksud dengan zikir setelah sholat itu bagaimana sih anak-anakku? Zikir setelah sholat itu adalah kita selalu melafalkan bacaan-bacaan zikir yang biasa dilafalkan setelah sholat 5 waktu. Apa saja yang dihafalkan? Apa saja yang dilafalkan? Nah, misalkan zikir dan doa setelah sholat beserta artinya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya pujaan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah As-Salam dan darimu As-Salam, Maha berkah Engkau wahai Zat yang Maha Agung dan Maha Baik. Subhanallah, 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 Maha Suci Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kira-kira zikir itu ada tuntunan enggak ya? Ada dalilnya enggak ya? Ada yang tahu anak-anakku? Nah, coba masih ingat kan? Atau sudah pernah tahu? Apa ya? Nah, ada sebetulnya. Salah satu contohnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran. Ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat sebanyak-banyaknya. Itu dalilnya. Ada lagi yang lain, yaitu ini tadi adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Nah, zikir tadi sudah kita pelajari bersama. Sekarang apa sih doa itu? Doa itu apa ya? Ada yang tahu? Pasti tahu. Kalian pasti sering melakukan doa, sering berdoa dan diajari doa. Apa doa itu? Doa itu berarti permohonan. Lebih jelasnya bagaimana sih? Doa merupakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar harapan dan kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku ingin apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin hidup sukses, memohon. Ingin pandai, memohon. Dan ingin yang lain, ya, ingin jadi dokter, ya, berdoa. Nah, sekarang adakah dasar untuk berdoa? Ada. Allah SWT berfirman,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Itu adalah dasar kita untuk berdoa, dan masih banyak lagi sebetulnya. Nah, untuk bisa berdoa dengan baik itu ada aturannya, ada adabnya, ada tata caranya. Di antaranya apa saja sih? Kita awali berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, sholawat dan istighfar. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, astaghfirullahal azim, rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu dilanjutkan dengan doa apa yang dibutuhkan. Kita dalam berdoa sebaiknya juga harus menghadap kiblat, karena kiblat itu adalah arah sebaik-baik arah, karena kita pakai untuk sholat. Kita di samping menghadap kiblat, mengambil doa dengan basmalah, hamdalah, sholawat dan istighfar, kita usahakan suci dari hadas dan najis. Dari hadas dan najis. Sebaiknya dalam berdoa kita juga menengadahkan tangan. Ini menunjukkan bahwa kita itu butuh. Kita butuh kepada Zat yang maha super, maha memenuhi kebutuhan kita. Kita merasa rendah hati dengan cara mengangkat atau menengadahkan tangan, menunjukkan kita butuh. Nah, berdoa itu juga harus dalam rangka meminta kebaikan. Kita tidak boleh berdoa kejelekan, baik kejelekan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Misalkan, ya Allah, lebih baik kau matikan aku. Tidak boleh. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang jahat itu, yang telah melukai aku, kau celakakan. Itu tidak boleh. Itu termasuk diantara ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan ada berdoa juga ada waktu yang pas untuk berdoa, yang disebut dengan waktu mustajabah, yaitu waktu yang mana doa-doa banyak dikabulkan. Di antaranya waktu antara adzan dan iqamah. Setelah adzan kita mungkin sholat sunnah, setelah sholat sunnah kita sebelum iqamah itu kita berdoa. Itu waktu yang mustajabah. Jangan sampai ditinggalkan ya anak-anakku ya. Setelah adzan kita berdoa. Nah, termasuk waktu yang baik lagi untuk berdoa adalah sesudah sholat wajib. Itu termasuk waktu yang mustajabah. Karena itu hari ini kita belajar zikir dan doa sesudah sholat. Memang sangat dianjurkan setelah sholat itu kita berzikir dulu dan berdoa dulu. Tidak sholat tidak itu salam langsung langsung lari. Nah, tidak. Kita berdiri sejenak setelah sholat. Ada waktu yang mustajabah lagi. Nah, ini jarang orang yang mampu melakukan. Artinya tidak terlalu banyak, tidak bisa semua orang kadang melakukan ini, yaitu sepertiga malam terakhir sebelum fajar. Ya kira-kira jam 3. Anak-anak biasa bangun jam berapa sih? Jam 3 bangun kan? Nah, jam 3 bangun, mandi, ya,
sholat tahajud dan berdoa mustajab. Yakinlah doa pada waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi waktu yang baik, termasuk sangat baik, yaitu pada hari Jumat. Pada hari Jumat, mulai malam Jumat, ya, malam Jumat itu berarti mulai maghrib, ya, malam Jumat dihitung mulai maghrib sampai menjelang maghrib berikutnya, gitu ya. Jumat itu setelah asar menjelang maghrib itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, karena Jumat itu adalah induk daripada hari, Rasul Ayyam, kepala daripada hari-hari itu hari Jumat. Karena itu sempatkan kalau hari Jumat, ya, banyak berzikir dan berdoa. Insya Allah kita akan diberi kesuksesan. Termasuk waktu berdoa lagi yang baik itu adalah ini sebentar lagi akan kita laksanakan, puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu termasuk banyak doa yang dikabulkan. Makanya setelah sholat tarawih, apalagi di bulan Ramadan, pada waktu-waktu mustajabah yang lain, misalkan sudah bulan Ramadan, hari Jumat, tengah malam, wah ini mustajab sekali. Tengah malam atau paruh akhir tadi, itu sangat mustajabah anak-anakku. Lalu tadi kita bicara doa. Nah, bacaan doanya itu ada yang bisa anak-anak? Oh yakin bisa, Pak Guru yakin pasti kalian bisa. Untuk memperjelas dan untuk memperkuat ingatan kita dan agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh doa adalah sebagai berikut, ya. Doa setelah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan keluarganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, bukakanlah dadaku, bukakanlah urusanku, buangkanlah kesulitan yang menempel di mulut lidahku agar semua orang dapat memahami ucapanku. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan berilah rahmat atas keduanya sebagaimana keduanya memelihara diri kami pada waktu kami masih kecil. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan, dan kekayaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya, serta segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu beberapa doa, masih banyak lagi doa-doa yang lain. Anak-anakku bisa membaca doa-doa di buku atau di tuntunan doa, dan banyaklah pokoknya, yang penting berusaha untuk mencari dan membaca di rumah, ya. Nah, sebelum akhir kita cari tahu dulu hikmah apa yang kita peroleh apabila kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah apabila kita mau berzikir dan berdoa, di antara hikmah yang bisa kita peroleh adalah satu, kita pasti mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Kita mampu memberikan diri kepada Allah SWT. Nah, juga mampu menyelesaikan atau sebagai solusi dari keresahan dan kesulitan kita. Kadang kita itu ada yang mau mengadu kepada teman, tidak enak, pada orang tua nggak enak, ya mengadu kita kepada Allah SWT terkait dengan kesulitan-kesulitan hidup kita. Nah, zikir dan doa juga bisa meraih kesuksesan dunia akhirat. Kalau tadi itu kan apa? Ada doa, dan Allah itu ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah, sukses dunia akhirat yang kita minta. Kalau kita berdoa, insya Allah Allah mengabulkan. Allah mengabulkan, ya. Astajib lakum, dilakukan oleh Allah Taala. Nah, apabila kita rajin berdoa, insya Allah hati kita juga menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi damai. Termasuk hikmahnya adalah untuk mencurahkan segala isi hati kita kepada Allah SWT. Sehingga apabila kita punya perasaan yang bagaimana begitu ya, tidak plong-plong kalau tidak kita ungkapkan. Nah, itu bisa kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, itu tadi materi tentang zikir dan berdoa. Zikir dan doa setelah sholat. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita, mari kita ikuti permainan berikut ini. Kita main bareng-bareng anak-anakku ya? Mau? Oke, ayo kita belajar sambil bermain. Makna zikir, coba kita pilih jawaban ya, yang benar yang mana. Kita bermain dulu. Makna zikir, yang mana sih makna zikir itu? Coba kita klik menyembah Allah. Mau nggak ya? Oh, ditolak anak-anakku, kembali lagi tidak mau. Apa meyakini Allah ya? Kita coba sih meyakini Allah. Mau kira-kira? Oh, berarti salah anak-anakku. Nah, mungkin yang benar yang ini. Coba kita klik mengingat Allah. Ya. Nah, dapat tepuk tangan anakku, berarti benar. Jadi makna zikir itu mengingat Allah, anak-anakku. Nah, kita lanjutkan lagi. Coba sekarang makna doa. Yang mana ya makna doa ya? Apa yang bersyukur kepada Allah? Coba udah diklik. Oh iya, loh kembali ternyata tidak mau. Berarti salah. Menyembah Allah kira-kira? Iya. Lah, kembali lagi anakku. Nah, berarti yang benar mungkin yang ini. Yakin tidak akan kembali. Coba mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus. Berarti makna doa itu adalah apa anak-anakku? Iya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba berlanjut main berikutnya. Tasbih, bagian dari zikir ini berarti ya. Tasbih itu apa ya? Tasbih itu Allahu Akbar. Coba. Nah, salah. Mungkin Subhanallah. Subhanallah kira-kira benar kira-kira ya? Alhamdulillah. Ternyata makna tasbih itu atau ucapan tasbih itu adalah Subhanallah. Ucapan tasbih itu Subhanallah. Kita sudah selesai bermain. Sekarang silahkan kalian mengerjakan uji kompetensi melalui link berikut. Silahkan dicatat anak-anak ya. HTTPS, saya ulang, HTTPS://2 //
bit.ly garis miring zikir tanda hubung dan tanda hubung doa. Atau anak-anakku silakan lihat di slide, catat di rumah. Bagaimana, sudah dicatat anak-anakku? Sudah ya? Saya yakin sudah. Alhamdulillah. Anak-anakku, proses belajar kita hari ini telah usai. Pak Guru berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Nikmati kebersamaan dengan keluarga. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat bersekolah lagi, belajar lagi, dan dapat bermain lagi. Semoga kita semua dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.